Kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan qiraah ini di Qawaidul Imla ya. Punya Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Selesai dari kaidah yang pertama dalam penulisan alif. Kita lanjutkan qiraah di kaidah kedua, ini di penulisan hamzah. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Al-qa'idatu tsaniyatu fi kitabatil hamzah. Ini yang kita sebut dengan alif ya bisah. Kata beliau, lil hamzati thalathatu mawadi'ah. Hamzah itu punya 3 tempat. Awwalul kalimah wa akhiruha wa wasatuha. Seperti yang pernah kita sebutkan juga ya, hamzah itu saat imma berada di awal, imma berada di tengah atau berada di akhir. Nah, beliau akan mulai dengan hamzah yang berada di awal. Kata beliau, kaidahnya fa in kanatil hamzah fi awwaliha fi awwalil kalimah. Jadi fa in kanatil hamzah fi awwaliha, maksudnya apa? Fi awwalil kalimah kutibat rusimat, maka hamzahnya ditulis apa? Bi suratil alif. Tursamu al hamzatu alifan. Artinya bi suratil alif bi kulli halin. Maksudnya bi kulli hal. Bi kulli halin maksudnya apa? Mau itu di isim, mau itu di fiil, mau itu di mana saat? Di haraf. Mau nanti hamzahnya hamzatul wasl ataupun juga hamzatul qata. Jadi bikulli hal, hamzah kalau berada di awal kata maka pasti ditulis ala suratil alif. Tahu Ustaz? Mau itu di isim, mau itu di fiil, mau itu di haraf ataupun juga ketika dia berada di awal sebagai hamzatul qata ataupun juga hamzatul wasl. Nahu ukrima mislu ukrima abuka ikraman. Jadi ukrima itu di awalan fiil. Hamzahnya hamzatul qata ditulis ala suratil alif. Abuka itu di awalan isim. Ya, hamzahnya juga hamzatul qata ditulis bahasa di atas. Ditulis ala suratil alif. Ikraman itu juga di awalan isim ditulis bahasa ditulis ala suratil alif. Nah, kita bilang kemarin, kita pernah sebutkan di bahjah ketika mempelajari bahjah bahwa hamzah mau dia wasal ataupun juga qata semuanya ditulis apa? Ala suratil alif. Tursamu apa? Alifan. Yang membedakan keduanya, kalau hamzahnya hamzatul qata maka di atas alif atau di bawah alifnya apa? Ditambahkan ra'sul ain. Kalau hamzahnya hamzatul wasl maka tanpa ditambahkan apa? Ra'sul ain, entah itu di atas ataupun di bawahnya. Jaizan ya. Jadi yang membedakan antara alif hamzatul qata sama alif hamzatul wasl itu apa? Kepala ain. Nah, ada penambahan kepala ain dan ini penting untuk kita perhatikan dalam penulisan apa? Hamzah di awal. Ini untuk membedakan antara yang qata sama yang wasl. Jangan sampai yang wasl kita tambahkan kepala ain atau sebaliknya yang harusnya qata malah tidak ditambahkan ra'sul ain tadi atau kepala ain di atas ataupun di bawahnya. Ini kalau hamzah berada di awal. Terus kata beliau, wa in kanat fi akhiriha. Beliau dahulukan yang akhir. Kenapa beliau akhirkan yang tengah? Ya karena pembahasannya paling banyak kan. Jadi beliau lanjutkan dengan yang hamzah di akhir. Karena ya pembahasannya lebih sedikit daripada hamzah yang di tengah. Wa in kanat al hamzatu fi akhiriha. Fi akhiriha maksudnya fi akhiril kalimah. Fataratan tuktabu mufradatan wataratan ala harfin mujanisin li harakati ma qablaha. Jadi kalau hamzah itu berada di akhir kata, maka penulisannya ada 2 keadaan kata beliau. Imma nanti hamzahnya ditulis mufradah. Mufradah itu maksudnya tanpa kursi. Mufradatan maksudnya bidunil kursi. Atau nanti dia ditulis apa? Ala harfin, di atas huruf yang sejenis dengan harokat sebelumnya. Ala harfin mujanisin li harakati ma qablaha. Kalau harokat sebelumnya kasrah maka ditulis di atas ya. Kalau harokat sebelumnya dhammah maka ditulis di atas waw. Kalau harokat sebelumnya fathah maka ditulis di atas alif. Nah, ini Ustaz ya. Nah, kalau tadi dia ditulis
mufradah apa? Tanpa kursi itu berarti kapan? Kalau sebelumnya tidak berharokat. Ya, itu kan yang sudah kita pelajari. Maka beliau belum mentafsir, meriji apa kata beliau? Pertama, fatuk tabu mufradah. Kapan hamzah di akhir itu ditulis tanpa kursi? Kapan saat? Idza kana ma qablaha idza kana ma qablaha apa? Sakinan atau wawan musyaddadah. Kemarin kita bilang wawan musyaddadah. Nah, ini makanya disebutkan Syekh. Yang pertama, kapan hamzah di akhir itu ditulis tanpa kursi mufradah? Idza kana qablaha qablal hamzah, maksudnya idza kana qablaha qablal hamzah wawun apa? Madmumatun musyaddadah. Ini pertama, wawun madmumatun musyaddadah mithlu madza? At-tabawwu. Tamam Ustaz ya. Di tabawwu ini tabawwa yang artinya bertempat Ustaz ya. Kemudian yang kedua, wa idza waqa'atil hamzah ba'da sakin. Ini sakin yang mutlaqan kita bilang. Sakinnya apa Ustaz? Mutlaqan. Mau sakin sahih ataupun sakin mu'tal. Ya, pokoknya kalau ada hamzah di akhir sebelumnya sakin, maka hamzahnya patuk tabu mufradah bidunil kursi. Atau kita bilang apa? Alas satr. Wa idza waqa'at al hamzah ba'da sakinin mutlaqan mithlu madza? Dif'un. Ini banyak contohnya. Quru'un. Dif'un kan contohnya apa? Sakin sahih, contoh dari sakin sahih. Quru'un, contoh dari sakin mu'tal. Du'aun juga sama, sakin mu'tal tapi alif. Kalau yang sebelumnya apa? Wow. Terus maliun, rodiun. Ini apa? Sakin mu'tal tapi apa? Ya apa aja, pokoknya mutlaqan. Mau dia sakin sahih, sakin mu'tal, mu'talnya alif, waw atau juga ya semuanya hamzah di akhirnya patuk tabu mufradah ala satr tanpa kursi. Wa yustatsna min dzalika, dikecualikan dari itu. Ini penting ini penting. Ini ada kaitannya dengan penulisan alif tanwin setelah hamzah. Ini tafsilnya pernah kita sebutkan dia apa? Di masalah apa saat yang di catatan antum di penambahan alif tanwin setelah hamzah. Kalau akhiran kalimatnya hamzah. Jadi, coba kita lihat, kita baca apa yang disebutkan. Wa yustatsna min dzalika, dikecualikan dari itu, dari kaidah ini kata beliau apa? Idza kanat mansubatat, apa maksudnya idza kanat? Siapa kanat? Al hamzah. Idza kanat al hamzatu mansubatan munawwanatan. Tamam? Mansub munawwan. Berarti kan ditambahkan setelahnya alif tanwin toh? Ba'da sakinin. Saat ini tentunya sakinnya bukan alif. Ba'da sakin. Kalau alif ditambahkan alif enggak? Enggak ditambahkan. Tamam Ustaz. Tentunya ini apa? Sakinnya bukan alif. Jadi Ustaz ya. Karena kalau sakinnya alif enggak ditambahkan apa? Kalau sakinnya alif, sakin sebelum hamzahnya itu alif, maka setelah hamzah tidak ditambahkan alif tanwin. Misalkan kita bilang ma'an. Ishtaraitu ma'an. Maka ketika disebutkan ba'da sakinin atau kasih catatan laisa alifan. Tamam Ustaz ya? Berarti apa? Pokoknya selain alif. Terus apa? Ba'da sakinin apa? Yumkinu ittisaluhu bihi. Ittisaluhu bihi maksudnya apa? Ittisaluhu bihi maksudnya kembali ke mana? Ba'da sakinin yumkinu ittisaluhu bihi. Maksudnya ittisaluhu bihi ke mana? Ittisalul hamzah bihi. Maksudnya bisakin yang sebelumnya. Berarti yang sebelumnya harfun muttasil. Ada kita sebutkan tafsir ini? Kalau kita urai dulu, coba kita sambil murajaah. Terkait penulisan alif tanwin di kalimat yang akhirnya hamzah itu tafsirnya gimana? Ya, kita perlu bedakan apa? Apakah sakin sebelumnya itu alif atau bukan alif? Tamam Ustaz ya? Atau sebelumnya apa? Sakinnya mu'tal atau sahih? Gimana catatannya? Sakin sahih mu'tal atau kita bilang sakinnya alif atau bukan alif? Oh ya, kita buat tafsirnya apa? Berharokat atau sakin, gitu kan ya? Kalau dia kalau sebelumnya itu berharokat, maka kita tafsil. Apa tafsilnya Ustaz? Apakah alifnya ditulis di atas hamzahnya ditulis di atas alif atau ditulis di atas waw dan ya, betul kan? Jahit. Coba. Ingat ya gini. Penulisan hamzah, penulisan alif tanwin setelah hamzah. Ketika dia mansub munawwan, tamam Ustaz.
Jadi kita lihat apakah hamzah di akhir itu di atas kursi atau enggak gitu kan? Di atas kursi atau enggak? Di atas kursi kan berarti apa? Sebelumnya berharokat Ustaz. Betul kan? Kalau dia di atas kursi kan berarti antara sebelumnya fathah, dhammah sama kasrah. Kalau sebelumnya fathah, maka gimana? Ditulis atau enggak ditulis? Enggak ditulis. Tamam? Kalau sebelumnya dhammah sama kasrah, ditulis atau enggak? Tulis. Tamam Ustaz? Jahit. Misalkan Maria, Hania, gimana? Ditulis kan? Kois? Misalkan tabawu tadi, tabawu ditulis enggak? Ditulis. Tamam Ustaz? Ini kalau hamzahnya berharokat. Apa? Hamzahnya ditulis di atas kursi, artinya sebelumnya berharokat. Kalau hamzahnya tidak ditulis di atas kursi, artinya mufradah ini. Sebelumnya itu kan berarti sakin. Nah, kan kita bedakan sakinnya alif atau bukan. Kalau sakinnya alif apa? Enggak ditambahkan. Wis, kalau sakinnya bukan alif, tamam Ustaz? Maka nanti gini Ustaz. Kalau misalkan yang sebelumnya yang sakin itu harfun munfasil, ya intinya Ustaz, kalau selain alif tuh ditulis. Cuman bedanya nanti dalam penulisannya. Tamam Ustaz? Hamzahnya yang aslinya mufradah malah ditulis di atas ya. Ya kan? Jadi sebenarnya gini, ketika sakin sebelumnya itu bukan alif, itu sudah pasti ditambahkan apa? Alif tanwin. Tapi masalahnya kalau sakinnya itu harfun mutasil seperti yang kata Syekh, maka nanti yang aslinya hamzahnya mufradah menjadi apa Ustaz? Menjadi apa? Ditulis di atas ya. Ini kan ada kemarin kita sebutkan. Maka silahkan antum nanti murojaah. Makanya Ustaz, ini kata beliau, pengecualiannya apa? Idza kanat hamzahnya mansubatan munawwanatan ba'da sakinin. Jadi kita bilang apa? Sakinnya ghairil alif, yumkinu ittisaluha bihi, yumkinu ittisalul hamzah bihi. Maksudnya apa Ustaz? Sakin yang bukan alif tadi harfun muttasil. Nah, maka antum lihat contoh dari Syekh, fa innahu tuktabu alayya. Yang awalnya dia tuktab mufradah menjadi apa? Tuktab alal ya. Jadi kata Syekh, fa innaha tuktabu alayya in mithlu khit'an kabira. Ini khit'an. Sebelumnya sakin toh? Sebelumnya sakin ditambahkan alif tanwin. Nah, karena sakinnya sakin mutasil, maka bisa ditulis hamzah mufradah tadi di atas ya, yang dia di akhir aslinya mufradah ditulis di atas ya. Begitu juga syai'an madhkura. Ini syai'an madhkura. Itu yang dia ya ini kan harfun muttasil. Bisa disambungkan hamzah dengannya. Ya ala kulli hal ini untuk penulisan hamzah yang di akhir mufradah. Tahu misalnya ya, mufradah dengan dua keadaan, kalau sebelumnya wawun musyaddadah atau sakin mutlaqan. Kita bilang sakin mutlaqan mau dia sakin sahih atau juga sakin mu'tal. Tinggal yang keadaan pengecualiannya itu antum lihat saja di catatan kita di mana di penambahan alif tanwin setelah hamzah. Kemudian saat yang kedua, wa tuktabu bi harfin mujanisin li harakati ma qablaha. Idza kana ma qablaha mutaharrikan ghaira wawin matmumatin musyaddadah. Kata Syekh, ditulis hamzah yang di akhir tadi dengan huruf yang sejenis dengan harokat yang sebelumnya. Ini berarti yang kedua, yang dia ditulis di atas kursi. Idza kana ma qablaha mutaharrikan, kalau yang sebelumnya berharokat. Selain apa? Ghaira wawin musyaddadah, ghaira wawin matmumatin musyaddadah. Karena kalau itu nanti apa? Dia ditulis apa? Tanpa kursi. Fatuk tabu kata beliau ala wawin. Ini kalau apa? Sebelumnya dhammah. Ala wawin kapan saat? Kalau sebelumnya dhammah. Seperti apa? At-tawatu. Wa ala alifin kalau sebelumnya fathah. Misal apa? Qara'a. Wa ala ya'in fi mithli quri'a kalau sebelumnya kasrah. Terus saat ini selesai dari keadaan yang kedua. Wa in kanatil hamzah fi wasatil kalimah. Selesai dari akhir tadi, artinya ya hamzah pertama sudah selesai, hamzah di akhir sudah selesai, berlanjut kepada apa? Yang keadaan ketiga di hamzah, yaitu apa? Ketika dia berada di tengah. Wa in kanatil hamzah fi wasatil kalimah fatarat tuktabu alifan wa taratan wawan wa taratan ya'an wa taratan mufradah. Ini akan disebutkan sama Syekh satu persatu. Kita lihat awalan fatuktabu alifan. Kapan saat? Idza kanat sakinatan, idza kanatil hamzatu sakinatan ba'da fathin. Kenapa? Karena fathah di sini harakat terkuat.
Nah, jadi kan fokusnya besar hamzah mutawassithah fokusnya di mana? Kepada harokat hamzah sama harokat sebelumnya. Kalau hamzah akhir tadi apa? Kepada harokat sebelumnya saja. Jadi ada hamzah yang sukun, waqa'at ba'da fathah berarti sebelumnya fathah. Berarti apa? Fathah lebih kuat daripada sukun. Makanya ditulis di atas alif mithlu ra'sun, fa'sun, ka'sun dan lain sebagainya. Yang kedua au maftuhatan atau hamzahnya maftuhah ba'da fathin. Ba'da fathin au apa? Ba'da harfin sahih sakin. Kenapa harus ada sahih? Kenapa harus ada sahih? Karena kalau mu'tal hukumnya enggak lagi ditulis di atas alif. Sama Ustaz? Tasa'ala ditulis di atas alif lagi enggak? Enggak. Inna wudu'aka ditulis di atas alif lagi enggak? Enggak. Makanya harus apa? Sakin sahih. Makanya ini yang pernah kita sebutkan. Ini kata Syekh, au maftuhatan ba'da fathin au ba'da harfin harfin sahihin sakin. Mithlu madza? Sa'ala yas'alu an yas'alu. Sakin sahih. Tamam Ustaz? Tapi kalau misal tasa'ala inna wudu'aka atau misalkan inna syai'aka. Jadi hamzahnya meskipun maftuh sebelumnya sakin tapi sakin mu'tal tidak lagi apa? Ditulis di atas alif. Dengan tafsir yang kita sebutkan, kalau sakin mu'tal, kalau alif maka bidunil kursi. Kalau waw apa? Bidunil kursi. Kalau ya apa? Ala ya, ala nibrah. Paham? Seperti yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, wa tuktabu wawan. Kapan? Idza kanat maftuhatan au sakinatan, hamzahnya maftuh sakin ba'da dhammin. Tahu maksudnya karena ya harokat terkuatnya sekarang apa? Dhammah. Seperti apa? Mu'allifun, lu'lu'un. Nah, ini hamzah yang di tengahnya itu lu'lu'un ditulis di atas. Oh, kenapa? Karena hamzahnya sakinah, sebelumnya dhammah. Kalau hamzah yang kedua di lu'lu'un, kenapa ditulis di atas waw? Karena sebelumnya dhammah. Tamam ya? Yang kedua, au kanat matmumatan atau hamzahnya berdommah ba'da dhammin, setelah dhammah. Au fathin, setelah fathah, atau juga apa? Setelah sukun. Artinya sebelumnya maftuh, sebelumnya sakin, itu sebelumnya matmum. Ya jelas, kalau ada dhammah sama dhammah, harokat terkuatnya dhammah jelas ya, maka ditulis di atas waw. Kalau ada dhammah sama fathah, dhammah sama sukun, ya dhammah juga. Makanya apa? Syu'unun. Ya nih syu'unun. Tanya antum syu'unun ala lughah madza nih? Syu'unun ala lughah madza? Yang mengiskalkan itu lughah mana? Misriyin atau Syamiyin. Kalau syu'un kan tetap ditulis di atas kan? Tetap ditulis di atas kan? Artinya begini, nggak peduli kita sama istilahnya kan? Kita fokusnya kemana? Ke harokat hamzah sama harokat sebelumnya. Meskipun istilahnya waw juga, tetap kita terus di atas hamzahnya syu'udun. Nah, ala lughah mana? Ala lughah al-misri. Betul kan? Karena kalau asy-syamiyin tafsil. Asy-syamiyin apa? Tafsil. Ya dilihat yang sebelum hamzah itu harfun muttasil atau harfun munfasil. Terus ya ummu. Ya ummu artinya ya menjadi imam ya. Mar'usun. Ini juga sama nih mar'usun. Setelahnya ada waw. Al-lughatul misrin. Terus lihat. Nah, kayak kata wa ba'duhum yaktubul hamzah fi nahwi mar'usun mufradatan. Tahu Ustaz? Kenapa? Karena setelahnya apa? Setelahnya ada waw. Setelahnya ada apa Ustaz? Ada waw. Ini jamil nih. Kenapa ditulis mufradah? Kenapa ditulis mufradah? Kenapa Ustaz? Karena ra apa? Karena ra itu harfun apa? Harfun munfasil. Kan kita tafsir kan? Kalau harfun muttasil maka apa? Ditulis di atas ya. Macam tadi, syu'un, maka nanti apa? Ditulis gimana? Syu'un, ditulis di atas ya. Mar'us, ra'us misalkan, mar'us, ra'us, maka ini semuanya apa? Ru'us maksudnya, mar'us, ru'us, maka ini ditulis di apa? Tanpa kursi, mufradah, ala satar. Kenapa? Karena ra-nya harfun munfasil. Jadi penting ini jamil ini saya tanbih dari Syekh. Wa ba'duhum yaktubu al-hamzata fi nahwi mar'usun mufradatan. Apa? Mazhab Abi Hayyan. Mana kata beliau? Mazhab fi hadhihi ala al-waw rubbama ta'ala wawan wa fi hadhihi al-hala masyhur hatul ulai kasrat mukhaffafatan haddu qal fus wa ru'us kama fi
لغتنا الدارجة والقاعدة تقول كل همزة وإليها رب مد كسرتها تهذب سورتها وفيها مذهب ثاني وهو مذهب أبي هيان ومذهب ثالث أن ترسم على الواو الثانية بعد حذف الأولى فؤوس. Jamil ini. Yang ini berarti tadi mazhab Abi Hayyan tadi yang di atas waw. Ya. Jahit. Ya, ini sudah pernah kita sebutkan. Ini penting antum lihat taklik ini Jamil. Kemudian yang ketiga, wa tuktabu ya'an idza kanat maksuratan bi kulli hal. Ya jelas ini karena kasrah kuat saja ya. Kasrah kuat. Maksudnya bi kulli hal apa maksudnya? Idza kanatil hamzah maksuratan, mau sebelumnya itu kasrah juga, mau sebelumnya maftuh, mau sebelumnya sakit, mau sebelumnya apa dhammah. Karena kasrah ini harokat terkuat. Mithlu sa'ima wa su'ila wa mi'ina as'ilatun masailu musiina. Ini semuanya pokoknya apa hamzahnya ditulis di atas ya. Hamzah yang di tengahnya ditulis di atas ya. Kenapa? Karena kalau hamzah sudah sekedar apa dia kasrah, maka udah langsung ditulis di atas ya. Wa in kanat maftuhatan, apabila hamzahnya apa maftuhah au madmumah au sakinah ba'da kasrin au ya'in sakinah ba'da kasrin au ya'in sakinah mithlu mi'ah fi'un bi'run musi'an musi'un wala takunu sakinatan ba'dal ya. Jadi saat ini disebutkan sama Syekh sakinatan ba'da kasrin au ya'in sakinah. Ba'da kasrin tadi seperti mi'ah, seperti fi'un atau bi'run. Tapi kalau sudah masuk musi'an, musi'un, nah ini saat ditulis di atas ya. Ini kembali kemana nih? Ini yang pernah Anda sebutkan. Aslinya ditulis di atas apa? Aslinya ditulis di atas apa? Aslinya dia ditulis di atas apa saat? Aslinya ditulis di atas apa? Hamzahnya madmumah. Berarti aslinya dia ditulis di atas apa? Wow. Tapi karena sebelumnya apa ya? Karena sebelumnya ya maka apa? Sakin mu'tal sebelumnya apa? Sakin mu'tal yang dia ya, maka apa ditulis di atas ya semuanya. Ini silakan antum merapikan dengan kaidah kita sebelumnya. Jadi kenapa kok kata beliau ba'da kasrin sama yaun sakinah? Ya karena kita sudah pernah sebutkan apa saat kalau ada hamzah sebelumnya sakinnya sakin mu'tal dan dia ya, mau hamzahnya maftuhah, mau hamzahnya madmumah pasti ditulis di atas ya. Makanya kan kita bilang misalkan tasa misalkan contohnya gimana yang biasa kita sebutkan tafa enggak ini sebelumnya ya misalkan ya macam ini musian hamzahnya maftuhah enggak? Musian hamzahnya maftuhah kan? Tapi ditulis di atas apa? Di atas ya. Kenapa? Karena sebelumnya sakin mu'tal dia apa? Ya. Musiun hamzahnya madmumah seharusnya ditulis di atas apa saat? Dhammah. Tapi karena sebelumnya ya sakin mu'tal yang dia ya maka apa saat? Ditulis di atas ya. Ini makanya kata beliau ba'da kasrin au ya'in sakinah. Mithlu mi'ah fi'un bi'run musian musiun. Wala takunu sakinatan ba'dal ya. Tamam. Ya maksud saya apa wala takunul hamzah. Jadi wala takunul hamzah sakinatan ba'dal ya. Ya karena nanti akan terjadi perjumpaan dua sukun ya makanya ya hamzahnya masih berharokat. Terus yang terakhir Ustaz, wa tuktabu mufradatan. Ini yang keempat ini. Nah, setelah ditulis di atas alif, ditulis di atas waw, ditulis di atas ya, maka terakhir ditulis tanpa kursi wa tuktabu mufradatan. Kapan? Idza kanat maftuhatan ini ba'da harfi maddin ghairil ya. Kenapa kata Syekh ghairil ya? Jamil ini. Kenapa kata Syekh ghairil ya? Kata Syekh, apabila hamzahnya maftuh ba'da harfin ghairil ya. Kenapa ba'da harfi maddin ghairil ya? Kenapa? Kalau ya tidak ditulis apa? Mufradah, melainkan ditulis di atas apa? Ya. Di atas ya. Ya kan? Jadi tadi musian, ya kan? Tapi apa tadi? Kalau harful matnya selain ya apa tadi? Alif, tasa'ala. Atau apa saat? Atau waw. Wudu aka misalkan. Wudu ahu. Ini semuanya ditulis apa? Nibrah, ala nibrah. Bukan ala nibrah, ala satar. Ala satar artinya apa? Mufradah, tanpa kursi. Idza kanat maftuhatan ba'da harfi maddin ghairil ya. Ini jamil saat ini. Ba'da harfi maddin
ghairil ya. Berarti apa? Harfi madin ghairil ya. Alif atau waw. Ini sakin mu'tal yang dia alif sama waw. Kenapa distisnakan ya? Karena kalau ya apa? Hamzah yang di tengah tidak ditulis di atas satar, atau kita bilang tanpa kursi, melainkan ditulis di atas ya. Mithlu madza? Tasa'ala muru'atun. Jambil ini. Muru'atun. Ada sakin mu'tal saat. Dan apa dia? Waw. Di atas apa? Satar, artinya tanpa kursi. Samau'al. Jamil. Atau masalah aukana ba'daha, atau setelah hamzah aliful itsnain. Aukana ba'daha ba'dal hamzah aliful itsnain walam yumkin ittisaluha bima qablaha. Ini ada kita sebutkan? Ada apa? Kita bilang aukana ba'daha ba'dal hamzah aliful itsnain walam yumkin ittisaluha bima qablaha. Mithlu madza? Juz'an. Fa in amkana ittisaluha bima qablaha fa'ala ya in mithlu khata'an. Ya, ini tergantung huruf yang sebelum hamzah, apakah dia harfun munfasil atau harfun muttasil. Tadi kata Syekh kalau dia apa? Lam yumkin ittisaluha. Lam yumkin ittisaluha berarti apa? Kalau dia harfun munfasil seperti juz'an. Jadi kita bilang saat alifnya kalau alif tathniyah. Berarti kalau bukan alif tathniyah gimana berarti nanti? Hamzahnya tetap ditulis di atas alif. Cuman nanti diubah ala suratil mal, macam Al-Qur'an. Apa maksudnya? Sehingga ini apa terjadi apa saat di tasniyah dari kalimat-kalimat yang akhirnya hamzah. Di tasniyah apa di kalimat-kalimat yang akhirnya hamzah. Ini penting saat ini faedah juz'an ditulis apa? Tanpa kursi kah? Itu kalau apa? Kalau yang sebelum hamzahnya harfun munfasil. Karena kalau dia harfun muttasil maka nanti dia ditulis apa saat di atas ya. Jayid saja, makanya kata Syekh khata'an. Jayid ini muhim jiddan ya. Jadi untuk penulisan hamzah ya ala kulli saat ini beliau sebutkan penulisan hamzahnya ala surah ya, seperti yang beliau sebutkan tuh apa saat ya? Ya, melihat keadaannya kapan ditulis di atas waw, di atas ya, di atas alif, tapi sebenarnya secara umum penulisan hamzah di tengah itu apa? Fokus kepada harokat hamzah sama sebelum hamzah. Dan khusus saat itu penulisan hamzah di tengah, antum silahkan lihat tafsir yang pernah kita sebutkan. Kalau anak buatnya itu dalam bentuk bagan-bagan, nanti silahkan kalau antum ingin lihat. Penting kalau bisa antum baganin itu malah bagus dan itu memudahkan. Udah? Oh, udah antum buat? Oh ya. Ya udah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Wa subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.